Oke, selamat malam semesta. Selamat malam teman-teman yang ada di The Pasar Cafe yang menyaksikan langsung acara ini. Ini acara dari Punakanca Project. Yang lain lagi dari dari podcast lain, ya. Betul sekali. Dan betul. Malam hari ini kita bikin acaranya ini spesial perform, Gi. Waduh, sangat spesial perform. Iya, sangat ya. spesial. Jadi keren. salah satu dari personal Punakanca. Betul. Sebetulnya banyak sekali dari personel Punakanca ini adalah musisi ya. Yang mempunyai karya sendiri. Betul, dan yang banyak sekali teman-teman yang Anggi sendiri punya ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita bikin spesial perform untuk Anggi. Tapi malam hari ini kita ambil satu personal dari salah satu personal tim Punakanca ya. Tim Punakanca. Betul sekali. Dia udah menciptakan banyak single, Gi. Betul. Jadi di YouTube-nya juga ada video klipnya juga ya. Video klipnya ada, YouTube-nya di channelnya juga sudah ada. Salah satu singlenya, Gi, singlenya yang lumayan punya ini ya. Lumayan punya peminat yang tinggi ya. Kita kasih tahu apa enggak? Biar dikasih tahu sama musisinya sendiri. Gitu ya. Iya. Oke. Kalau gitu, Gi, kita langsung panggilkan ya. Oke. Teman-teman Punakanca Project, langsung saja kita panggil Galih Arif. Oke, selamat malam Punakanca Project, juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Kebetulan ini saya ditemani oleh Mas Bokir, salah satu gitaris legend dari Malang Selatan, rock and roll. Dan juga Dani, vokalis yang sekarang pegang gaun. Halo bro, all hi. Oke, satu lagu dari saya yang belum rilis tapi OTW rilis. Cuman di sini saya kasih bocorannya, Besarnya Cintaku. Bisa hilangkan rasa cinta ini dari lubuk hatiku. Namun ku tak bisa, mungkin terlalu dalam diriku mencintaimu yang tak mungkin menjadi milikku, dan tak akan pernah bisa menjadi milikku. Besarnya cinta ini tercipta dari lubuk hatiku untukmu, tapi sangat terlambat karena dirimu telah menjadi miliknya.
itu, semua itu percaya ku telah terluka. Terluka karena perasaan ini. Semua itu kau menyatakannya saat ku mengharapkanmu, berharap kau menjadi kekasihku. Kekasihku. Itu ceritanya waktu saya sedang dekat sama seorang perempuan. Wow. Tapi ternyata Anjay. perempuan itu loh nggak ngaku. Perempuannya yang keberapa, Pak? Wis dibojo. Dibojo. Sedang wis jatuh cinta tiba-tiba kayak Tewong. ngaku. Iya. Tahun berapa itu lagunya? Itu saya Mas? ciptakan 2009 usai saya lulus SMA. Berarti sudah berapa tahun ya? Hampir 20 tahun ya, 15 tahun lebih Mas ya. Sekisaran Mas Kale ya. tahun itu. Iya. Mungkin selanjutnya Tapi sakitnya sampai sekarang Mas, sakitnya. bekas. Bekas ya, iya. Tatu, jero. Tato ya. Kayaknya single pertama ini yang dulu pertama kali saya Ciptakan ya. luncurkan. Kini semua telah berlalu, diriku dengan dirimu. Kau adanya sekejap, menemani kesepianku. Ku bahagia saat kau ada, dan semua itu aku rasakan. Ku rasa sepi saat kau pergi dan memilih dia menjadi penggantiku. Semudah itu kau menduakan aku berpaling dari semua perasaanku, meninggalkan segala harapanku untuk selalu di hatimu, di hatimu. Ku bahagia saat kau ada, dan semua itu aku rasakan. Ku rasa sepi saat kau pergi dan memilih dia menjadi penggantiku. Kau menduakan aku berpaling dari semua perasaanku, meninggalkan segala harapanku untuk
Semudah itu bisa Semudah itu. dinikmati di YouTube-nya channelnya Mastik Multimedia. Pada saat itu suasana hati sedang kayak gimana itu? Ajur berantakan. Ajure kena opo? Ajure kena opo? Pegatan dari bojo pertama. Oh, catet ya, bojo pertama. Bojo pertama, berarti ada yang kedua, ada yang ketiga. Iya. Ke berapa sekarang? Sekarang yang kedua. Kedua, mau ketiga atau Masih bertahan aja. masih bertanya? Enggak. Sebetulnya bercerita berarti ini pengalaman pribadi gitu. Kebetulan setiap karya yang saya ciptakan itu semua pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya. Iya, Wow. sesuai cerita. Oke. Jadi kalau mau mendengarkan lagu-lagu dari Kale Arif, silakan searching di YouTube. Channelnya apa Mas Kale? Kebetulan masih di Mastik Multimedia. Mastek Multimedia Itu, ya. iya. Jadi Gale sendiri belum punya channel. Belum, waktu itu pembuatan video klip masih disponsori oleh Mastik. Jadi Iya, jadi searching aja ikut atau gitu. kalau enggak searching judulnya aja. Iya, Atau Gale Arif gitu pasti muncul ya. Gale Muncul, Arif itu muncul. pasti muncul ya. muncul. Oke, lagu berikutnya Gale. Ini yang akan dibawakan lagu apa Gale? Kali ini, wah ini kebetulan ini. Iya, Ini kebetulan tok kan Mas. enggak. Maksudnya ini belum pernah saya rekod, belum pernah saya rilis. Ini lagu pertama kali yang saya ciptakan, pertama kali buat lagu plus liriknya. Gitu. Iya. Oh, jadi pertama kali membuat lagu, pertama kali menulis lagu yang akan dibawakan Ya, kali ini. Iya. Dan ini belum direkod, Belum. apalagi rilis ya. Belum. Lucu lek tolong direkod tapi wis rilis lucu. Lucu. Oke, kita nikmati. Judulnya Sekolah. Sekolah. Judulnya Sekolah. Kisah. Tapi kita dengarkan aja. Kisah ini seandainya terulang, cerita ini menjadi yang terindah di sekolah ini. Ku kenal denganmu, kau tersenyum manis menatap wajahku. Kisah ini takkan terlupakan, menjadi kenangan di saat kita bersama.
Eling zaman sekolah aku ya. Iya. Mungkin ada cerita sekolah dari Mas Bokir. Saya dulu di STM jadi nggak ada kisah ya, langsung lulus terus kerja beres sih. Langsung ngatasi mesin ya. Selanjutnya lagu yang baru rilis yang single kedua berjudul Ku Akan Pergi. Ate pergi nanti Mas Kali. Pergi kemana aja deh ya. Gak tahu. Kalau yang barusan judulnya apa Mas Kali? Yang ini, Ku Akan Pergi. Ku Akan Pergi. Ini juga udah rilis ya? Ini sudah rilis di single kedua. Di single kedua. Di channelnya Mastik Multimedia juga. Itu pengalaman pribadi juga? Itu pengalaman pribadi juga. Mau tahu detailnya? Alright. Enggak usah. Untuk teman-teman Puna Kancah, jadi nanti ada bintang tamu ya, ada bintang tamu seorang kolektor barang antik
utamanya yang berbau-bau audio gitu, fintech gitu, ada banyak koleksinya, ada banyak. Sebelumnya kita nikmati dulu Melupakanmu. Oke, selamat menikmati. Untuk judul lagu yang Melupakanmu bisa dinikmati di YouTube, juga di Spotify, IG, FB, TikTok juga sudah ada. Kebetulan lagu ini didukung oleh Mas Indra Taksi Band, keyboardis dari Taksi. Tiada lagi kini yang ku cintai sepenuh hati, seperti dirimu yang dulu bersamaku. Senyummu dan tawamu yang membuatku selalu rindu. Maafkan bila diri ini tak bisa melupakanmu. Sungguh ku tak bisa, ingatku selalu ingat padamu yang pernah mencintaiku dan memberi kenangan yang indah. Lupakan engkau, melupakan semua yang pernah terjadi di saat kita masih bersama dulu. Senyummu dan tawamu yang membuatku selalu rindu. Oh, maafkan bila diri ini tak bisa kita masih
Terima kasih. Obrolan pasar kolaborasi rakyat, nongkrong bareng yang kewitas. Mas Yopi, kita dulu sempat ini ya, sempat bikin acara bareng, bikin acara musik. Tahun berapa Mas Yopi waktu itu kalau Kira-kira mulai kita kumpul itu akhir 90-an, tepatnya 90-an ya? Saya ingat 98. 98 ya, 98. 99, terus 2000, 2002 saya terakhir gabung 2002 sama teman-teman. terakhir. 2002 ya 2002 terakhir. Iya. Jadi Terakhir bertemu 2002. bukan, Bukan. terakhir berkumpul dalam Oh, satu komunitas ya. oke, Jadi oke, dulu pernah kita intent membikin acara itu acara festival musik ya, Pak ya. Iya. Festival musik Ibsen waktu itu. Ibsen. Waktu itu Ibsen, kepanjangannya apa ya? Ikatan Apa ya? Pemusik. Pemuda pecinta pecinta seni, Seni, ya. Turen. Turen, Iya. iya. Ikatan Pemuda Pecinta Seni Seni Turen Turen. Ibsen. Iya. Jadi kebetulan waktu itu kita bikin dua kali event ya, Pak ya? 3 kali. Oh, tiga kali Tiga kali ya, event. tiga kali, Iya, tiga tiga kali kali. event yang waktu itu ya. Kaos waktu itu. biru yang pertama, terus terus kalau nggak salah, merah abu-abu, merah abu-abu. Iya, merah abu, terus yang terakhir hitam. Hitam. Ya. Jadi 3 tahun berturut-turut waktu itu ya. Oke, sekarang saya dengar-dengar kegiatannya lagi ngoleksi barang. Iya, ini menarik ini ya. Mengoleksi barang-barang Banyak Ki, vintage, antik-antik gitu. Anggi kayaknya perlu main ke sana. Boleh. Ya, jadi sambil ngopi, Sambil ngopi. Oh, ada ini. Boleh Om ngopi-ngopi. Oh, boleh, boleh. Boleh ya. Jualan, Iya. jualan. Jualan kebetulan. Gitu. Oke, boleh Jadi nanti next koleksinya mampir banyak ya. banget. Itu awalnya gimana sih ya kok sampai akhirnya membuat koleksi barang sebegitu antiknya yang notabene kita nyarinya juga udah susah banget. Iya. Ya, ceritanya Ya, gimana? kalau mau cerita itu agak panjang ya, nggak apa-apa Oh, ya. gitu. Ini Nggak kan apa-apa, nggak apa-apa. nggak 1 jam kan ini. 1 jam. Kir, nangarep kir. Awal jatuh cintanya gimana? Jadi ini? gini, saya termasuk anak dari kecil itu termasuk punya kecenderungan mengumpulkan sesuatu. Jadi kalau kita mainan anak-anak dulu kelereng, wayang, kayak gitu-gitu. Terus saya itu suka ngumpulin. Jadi termasuk orang yang sayang sama mainan. Mainan. Kemudian mobil-mobilan dulu juga suka. Terus kemudian beranjak ketika SMP kelas 2 saya pertama mengkoleksi kaset pita. Jadi saya pertama beli kaset pita itu tahun 89. Saya waktu SMP kelas 2 saya membeli kasetnya Phil Collins. Album But Seriously dulu. Ya mungkin Phil Collins tahu yang ya, solo gitu. atau Genesis itu? Solo ya. yang solo. Ya itu yang pertama. Terus beranjak karena kaset sendiri itu kan kalau di dunia itu ditemukan tahun 63 di Eropa. Oleh namanya Literasinya Philips. segitu ya. Wih, jadi tidak hanya mengumpulkan tapi sekaligus Ya. mencari informasi ya. Ya. Ya, keren-keren. Jadi pertama di dunia itu di Eropa tahun 63, kemudian tahun 64 berkembang ke Amerika Serikat, ke USA. Kemudian masuk Indonesia itu awal tahun 70-an. Itu kaset pita. Baru awal tahun 70-an ya. Ya, kemudian kalau piringan hitam itu ditemukan tahun 50-an, akhir 40-an, awal 50-an. Dan masuk ke Indonesia itu tahun 70-an. Tahun 70-an juga. Iya, 70-an juga, tahun 60-an. Tahun 60-an sudah masuk Indonesia. Sudah masuk Jadi Indonesia. kalau di Indonesia itu duluan piringan hitam. Duluan piringan hitam malah. Ya, kemudian kaset pita tahun 70-an dan terakhir CD itu kalau di dunia kan awalnya tahun 80-an. Iya. Di Indonesia akhir 90-an atau awal 2000-an. Iya. Jadi kenapa saya sebutkan kaset pita, piringan hitam sama CD ini relate mungkin sama teman-teman musisi bahwa itu adalah rilisan fisik analog. Analog. Jadi kalau anak sekarang mungkin juga tahu juga, tapi Iya. kan biasanya main digital. Tapi Iya. ada lagi platform yang namanya selain digital adalah analog. Nah kalau analog ini ada 3, kaset pita, kemudian piringan hitam dan CD. Dan derajat keningkratan. Iya. Derajat keningkratan. Itu yang pertama adalah piringan hitam, Piringan vinil hitam, ya, ya. karena Iya, dia betul. noise-nya dapat, surround-nya dapat, semuanya dapat, lebih human lah.
Iya. Kalau kita dengerin Spotify kan lebih ke robot ya. Iya, betul Sorry to say. Betul sekali. Betul. Nah, kalau yang kedua itu baru kaset pita. Yang ketiga, karena kaset pita ada mendem-mendemnya, Mas. Jadi kita harus gawe itu. Oh iya. Nang hete. Ini nyari Mas Ari- dulu ya. Iya. Gawe itu, Iya. hete diresiki apa Iya. itu ini. Gawe pakai alkohol atau Iya. tisu basah. Dan kemudian CD yang terakhir. Kenapa CD? Karena CD itu lebih sempurna. Karena kalau menurut orang seni ya, Iya. itu ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan itu sendiri. Kalau CD itu mendekati kesempurna. Jadi dia noise-nya udah lumayan udah hilang. Udah Jadi hilang. tinggal jadi mirip MP3 atau mirip Iya, itu. Jadi semakin mendekati ke digital lah ya. Iya. Ya, Dan kenapa betul. saya suka mendengarkan musik, kenapa saya beli rilisan fisik dari tahun 89 yang kemudian berkembang ketika saya kerja tahun 2002 itu saya ke Surabaya, saya udah Iya. kerja selama 20 tahun lebih. Iya. Nah, itu saya kemudian mengkoleksi vinil, mengkoleksi CD begitu. Nah, kenapa begitu? Karena awalnya dulu saya termasuk di teman-teman yang nggak bisa main alat musik. Podo be aku. Jadi saya terpaksa didapuk jadi vokalis Iya. atau terpaksa saya yang mencarikan lirik lagu. Karena kalau dulu itu kan nyari lirik lagu manual. Iya. Pakai tape gitu di style terus Ya, kita nulis wes, lirik, apalagi yang bahasa sampai Inggris. lungset. Iya. Pitane. Kalau sekarang kan enak ya lihat di internet. Kalau dulu lah karena saya punya banyak koleksi kaset sehingga itu jadikan sumber literasi bagi teman-teman dulu. Dulu ya. Iya, jadi dulu Tahun kalau lagi pas lagi pengen nggarap lagu apa gitu ya. Terus wes nguli iku sampai kaset tuh sampai ludes. Iya. Pitane sampai ludes. Dan pita sendiri itu kan dulu ada yang pita BASF sama pita Maxell. Nah, kalau BASF itu pitanya lebih coklat. Saya tadi lupa, harusnya saya bawa peraganya ya, Iya, jadi iya. lebih relate ya. Terus kalau piringan hitam itu ada 3 macam, yang kecil itu 7 inch, biasanya berisi 2 lagu, lagu, sisi baliknya 2 lagu. Biasanya buat EP. Kalau Oh, piringan jadi hitam. piringan hitam tuh bolak-balik ya? Bolak-balik kayak kaset. Sik katero iki. Iya, aku juga baru tahu. Tak kira Ya, emang ya udah. Ya bisa biasa. dibalik, bisa dibalik. Oh, bisa ya dibalik. Bisa. Oh, bolak-balik. Oh, iya. Kemudian ada yang 10 inch, itu yang lebih banyak lagunya, sekitar 3 atau 4 lagu setiap sisinya. Kemudian baru yang 12 inch yang umum, yang biasanya buat album full. Yang paling gede itu ya. Paling gede. Itu iya. juga bolak-balik sama. Iya, bolak-balik sama. Kayak ngerti aku. Iya, Bi. aku juga baru tahu Iya. kalau nggak dikasih informasi ini kita nggak Berarti bakal ono- tahu ya kemudian ya benar. Ono Tak oleh, kirain ono cuma oleh satu ya. Oh sisi. iya, ada manfaatnya ya ternyata. Tak kirain cuma satu sisi loh. 2 sisi. Dua sisi ya, sisi. dua sisi. Iya. Berarti pada karo kaset ya bolak-balik. Iya, set sama A sama set dengan B. set A, set B. Ya sama. gitu ya. Oh, alah. Dan saya jelaskan lagi uniknya kalau kaset pita, mungkin lebih relate ke teman-teman. Kaset pita di Indonesia itu unik ya. Jadi sebelum tahun 88 kita itu kaset pita kita itu harganya relatif murah untuk ukuran saat itu. Iya. Karena sifatnya dulu adalah semi lisensi. Jadi semua itu kaset dulu itu perusahaan rekaman di Indonesia banyak ya. Yang awal-awal dulu itu mulai Aquarius, Teams, Kings Record atau bla 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 dan lain-lain itu Iya. dia membajak sebenarnya. Untuk ini ngomongin kaset luar negeri ya. Iya. Dia membajak kaset luar negeri dari piringan hitam biasanya di-convert ke kaset dan dia hanya membayar lisensi ke pemerintah Indonesia. Jadi harganya sangat murah. artis sananya nggak dapet. Gak dapat Nggak royalti dapat, gitu ya. nggak dapat. Makanya kayak Mas Arif kan dulu mengalami sebelum daerah tahun 88 kaset itu masih harganya untuk tahun itu ya 750 kalau nggak salah. 750, 1250, Iya, 2000-an. betul. Ya. Betul. Baru setelah ada kejadian Live Aid dulu Heeh. tahun 88-an untuk korban kelaparan di Ethiopia. Itu kan musisi dunia berkumpul di mengadakan konser amal di Prakarsaya oleh Bob Geldof itu. Nah, acara baru selesai, rilisan official belum launching dari resmi dari Amerika sana. Orang Bajakannya Indonesia sudah sejuta. dibajak. Lah dari situlah Bob Geldof itu menyuarakan bahwa Indonesia itu termasuk piracy country, dari negara Wes. pembajak. Iya, negara pembajak betul. Nah,
Sampai hubungan diplomatik itu agak memanas. Jadi Presiden Ronald Reagan waktu itu Presiden Amerika menekan Presiden Soeharto untuk membereskan masalah ini, sehingga kemudian ada kebijakan di Indonesia kaset kita untuk kaset barat menjadi lisensi. Nah, ketika itulah kaset kita menjadi mahal. Ingat nggak yang dulu tahun 88, 89 itu mulai kaset barat di Indonesia menjadi mahal. Tapi itu pun masih kalau nggak salah ingat saya sekitar 5.000-an, 5.000-an. ya. 5.000, 6.000 sampai yang Ya. paling bagus itu 7.500 Ya. kalau nggak salah. Itu. Anggi menangnya apa kak iki? Kalau Enggak ya? Kalau kaset pita, kalau Anggi kaset pita ada, Tahu. ya Ada, soalnya punya. mama suka Ya. kebetulan suka musik juga. Oh, gitu? Jadi ngumpulin beberapa dari band-band luar juga ada, band-band Ya. Indo juga ada kaset pita itu. Oh, Jadi tahu. Biasanya iya, disetel iya. di radio kalau aku dulu. Ya. Ya. Gitu. Sampai muter-muterin loh, nyulek-nyulek gini. Ya. Ya itu tetap aja tape. Oh gitu ya. radio tape maksudnya. Oh iya iya Radio iya. tape, iya. Karena sekarang band-band Indonesia yang baru sekarang itu malah mereka cenderung bikin rilisan fisik, baik itu kaset atau vinil. Kalau CD malah jarang. Malah jarang Karena ya. tingkat kebanggaan mereka beda mungkin Beda, ya. iya. Jadi bagi mereka itu legacy ya. Jadi mereka bisa menghasilkan karya yang paling enggak itu bisa dikenang oleh bandnya ataupun oleh fansnya. Secara fisik ya. Secara fisik banyak sekarang. Saya kemarin kebetulan event di sebulan yang lalu mungkin ya, event di Cafe Jeep di Malang itu 3 hari. Bintang tamunya Sukatani Band itu juga rame, animunya banyak ya, semua manggil Om sekarang bukan ada Mas. Jadi teman-teman saya sekarang anak SMA, anak kuliah ya Mas ada rilisan ini ada di sini ya, kebetulan saya ada toko ya, waduh Iya. ada toko di Tendean Gang 1 nomor 5 di Duren itu, Iya. pasar depan pasar tuh masuk itu ada toko rilisan saya, Warkopi Jar namanya. Warkopi Jar. Jadi Iya. di sana bisa ngopi sambil dengerin kaset, dengerin CD atau dengerin vinil begitu. Terus kalau misalkan ada teman-teman nih dari teman-teman ini misalnya berkunjung ke sana, itu koleksi itu dibeli bisa nggak? Oh bisa. Bisa ya? Sekarang kita jual. Sekarang bukan kolektor tapi kolektor. Oh, kolektor iya boleh. Boleh. Istilahnya. Iya, Istilahnya. kolektor. Wis lawas kolektor. aja. Ini anu ya, kamus baru sih kolektor. Kamu suruh Iya. ya kolektor. Boleh, Jadi boleh, dikoleksi boleh. sampai Kalau- didol. Nah, itu. Kalau saya sih yang penting ada yang meneruskan merawat gitu. Iya. Ya, jadi bagi saya itu dengerin musik itu kayak semacam ritual ya. Iya. Pagi Iya, bangun, benar-benar. bikin kopi, kita dengerin musik. Dengerin musik Iya. itu Bersih-bersih. bisa menjadi stimulus lah paling Iya, tidak ya. yang Bisa dulu mungkin menyegarkan. 5 tahun ini saya slow living ya, jadi Iya. hidup seperti itu. Sebelumnya saya kan sudah bekerja hampir 20 tahun itu kan sudah stres ya. Iya. Makanya Ya, saya jadi pengen ya ini ya, jadi sejak mulai kerja itu kita udah mulai hampir Iya, nggak nggak. pernah ya, hampir Iya. nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah ketemu. Ya karena kerjanya juga Iya. di luar Iya. kota sampai ke luar Iya. pulau. Yang terakhir saya di Lombok. Lombok terakhir. Terakhir di Lombok Ah, berarti. terakhir di Lombok. Di Bali pernah, di Surabaya. Ya, kita paling komunikasi paling ya lewat WA. WA, lewat SMS ya dulu. apa? Sebelum itu lewat Facebook ya, lewat Facebook, ya, Facebook. kadang-kadang ini. Tadi cukup lama nggak pernah ketemu, cukup lama. Jadi mulai tahun 2002 ya berarti ya. Iya 2002-an saya terakhir aktif di teman-teman di Duren tuh 2002. 2002. 2002, iya. waduh. Waktu itu ya anu nih lah. Sing ganteng-ganteng kabeh, Mas Ari. Saya masih 2 tahun di Nyak si gurunya. Oh, itu. Nyari guru. Nantinya. Oh iko. Oke, ya selain itu ya, selain apa? Selain Mengkoleksi barang-barang vintage itu barang-barang tadi. vintage yang berbau audio, kegiatannya apa ya? Ya itu ya kalau saya sih jualan online ya yang Jualan banyak ya, online. upload barang. Kebetulan juga ada jualan diecast juga. Dulu juga koleksi saya, mainan dari Hot Wheels, Tomica kayak Oh, Hot gitu. Wheels, Ya, mainan-mainan iya, iya. gitu banyak. Terus ya barang-barang lawas ya kalau istilahnya di kelitian lah istilahnya. Kayak signboard, apa iklan-iklan jadul, terus radio jadul, tape-tape jadul ya ada. Ada juga Ada ya. di rumah. Ya kalau mau beli ya monggo. Oh gitu, boleh lah. Nanti Nanti tertarik kalau tertarik Iya, tak ini antar rumahnya. mungkin dari teman-teman ada yang tertarik Iya. ya, dari yang melihat kita lagi ngobrol ini.
Jadi Bisa sekali langsung lagi menuju. mungkin bisa bisa di ini ya tempatnya di mana? Iya, Tadi kalau- ya warung kopi apa? Warung kopi Pijar. Iya. Warkopi Pijar. Oh mungkin bisa dikasih kontaknya juga Nah. Om ya oh ya, barangkali kalau ada yang Instagram ada di @yopi_bob dan @warkop_pijar. Oke, buat editor tolong ya. Ya, nanti @yopi_bob atau @warkop_pijar. Pijar. Bicar. Catat ya. Catat ya nanti untuk Mas editor bisa ditaruh. Ya. Kita kasih biar ada PR Iya. ya. Oh, ya. Terus gimana kita rencana Anggi pengen nggak main ke sana? Pengen sih. Pengen ya? Aku soalnya suka banget lihat-lihat Iya. barang-barang Asik ya. lawas-lawas itu super seneng. Aku pernah beberapa kali ya ke Iya. sana, beberapa kali ke sana. Lumayan ini sih, lumayan banyak. Banyak full. Banyak banget, Apa? banyak banget. Kaset pita itu banyak, terus vinyl tuh banyak banget. Terus sampai yang barusan dibilang apa? Signbox, Ya. kayak papan-papan iklan lucu-lucu. Berarti itu Unik-unik. untuk di kan ada warung kopinya tuh Om. Ada. Jadi itu di situ juga sambil jualan barang-barang itu atau di rumah masih ada koleksi lagi? Di rumah ada. Di rumah masih ada Jadi koleksi lagi. kalau di rumah saya itu di tendean itu kan Mas Ari mungkin tahu ya. Jadi di depan itu ada warkopnya, kemudian agak jalan dikit itu juga di garasi ada, di dalam rumah juga ada kalau kolektor. Berarti hampir full koleksi. serumah koleksi semua Ya ya? enggak Iya. semua. Oh, enggak semua. Wong gede. Gua enggak Mas Ari. Jadi penasaran. Rumahnya alamannya ada di Tendean Gang 1 Nomor 5. Nomor 5 ya. Monggo, Nomor 5 kalau monggo ajak teman-temannya. dari teman-teman yang pengen mencari kolektif kaset pita, terus vinil atau compact disc langsung aja ke sana di Tendean Gang 1 nomor 5. Iya. Jadi gini ya, kalau kebetulan kan kalau saya lihat habit dari teman-teman Gen Z itu kan animonya datang ke pameran kita nyebutnya record store ya. Ya, itu saya juga kaget gitu loh. Kenapa? Ternyata mereka itu datang itu menikmati kaset pita yang dulunya itu mereka belum lahir padahal. Tapi mereka sebenarnya mencari roots musiknya. Jadi misalkan dia bandnya aliran folk, itu dia mencari yang dulu-dulunya siapa. Jadi setiap kali ada semacam apa pameran. Pameran. Iya. Itu pengunjungnya banyak juga Gen Ya, Z. anak muda tuh yang tua jarang. Oh iya. Tak kirain Ya karena makanya tadi iya. semua manggil bukan? Oh iya. Iya. Enggak, tak kirain kalau yang dikoleksi itu barang-barang kolektor ada, yang barang-barang tua-tua antik, ada. atau- Tapi kebanyakan anak muda itu saya tanya kan saya penasaran Iya. gitu loh. Kenapa kamu kok cari barang ini? Ya karena dia cari rootsnya. Kemudian kalau alirannya dia folk gitu misalkan ya, dia cari yang kayak Iwan Fals, Frankie and Jane, kemudian Leo Christie, terus pokoknya apa yang genrenya folk gitu. Kalau cari yang anak sekarang yang cari city pop, kemudian larinya mesti ke Faris Rustamuna, kemudian Ermi Kulit, terus kalau bandnya Karimata, Krakatau, kayak gitu-gitu. Itu Aku yang sempat ngoleksi itu Kalimata, lebih, Krakatau. ya, lebih relate ke city pop. Sebenarnya city pop itu kan dipopulerkan oleh Jepang ya, Iya. Jepang, ya. Kalau Karimata itu jazz ringan Ya, gitu fusion, ya. fusion. Ya. Oh Gitu. gitu. Jadi terus dari Gen Z ini mencari apa? Kayak kaset, taruhlah kaset pita ya. Iya. Itu untuk mereka koleksi atau mereka sekedar mencari root musiknya Koleksi. tadi Jadi atau ya mereka mungkin menambah soundnya dia ya. berarti mungkin ya. kurang lebihnya mereka playernya juga masih punya ya? Oh, punya. Loh, Punya kita ya? masih kan banyak yang jualan di internet juga banyak. Sebenarnya Oh, kalau tren itu sebenarnya kita ngomong sesuatu contoh baju gitu. Kita ngomong bajumu kuno itu sebenarnya nggak boleh menurut saya. Karena apa? Tren itu akan berputar. Iya betul sekali. betul. Seperti Sekarang ada pernah putar. lihat White Shoes and the Couples Company, grup band. Itu mereka pakai baju yang cewek itu pakai baju seperti baju ibu-ibu tahun 80-an. Gitu ya. Iya, jadi bajunya itu vintage gitu. Iya. Yang ada rumbai-rumbai. Iya, ya rok terusan, sepatunya putih kulit kayak gitu. Iya. Itu kan sebenarnya sudah dari tahun-tahun 70-an, 80-an itu sudah. Iya sih, aku sih ngalami Ki, kayak celana cut bray. Iya. Celana cut bray itu kan pernah populer di tahun sekitar 70-an. 70-an. 70-an ya. 70-an. Nah,
tren lagi sekitar tahun 90-an. 90-an tren lagi kan. Iya, jadi Gitu, berputar. memang fashion itu ya dan yang lainnya sih berputar. semua Semua, di betul, dunia betul, ini betul. sebenarnya berputar. Berputar semua Ada sih. siklusnya sebenarnya. Ada siklus, Nah, kemudian juga barang disebut lawas atau antik itu ketika dia sudah melewati minimal usia 20 tahun. Jadi contoh sebenarnya kalau misalkan barang kita itu diproduksi tahun 2000, nah sekarang tahun 2025 itu sebenarnya Itu sudah udah dianggap masuk barang kategori antik. barang Tapi antik. antik yang levelnya yang Masih muda awal lah ya, muda. masih awal. Jadi gitu. Nek 50 iku wis mungkin rada Ya, rada agak antik lama. nemen. Berarti Ya. aku iki antik rek. Waduh. Loh, aku antik juga berarti kan Oh, iya. lebih dari 20. Antik awal. Antik awal ya, antik awal ini. Mungkin dari Mas Bokir ada pertanyaan? Ya mungkin barangkali dari teman-teman yang sedang menonton langsung ya di Akhir, takut akhir. podcast kita mungkin mau bertanya monggo. Bisa langsung maju aja tanpa malu-malu. Bokir suka bahas Ayo. politik. Biasanya ngisin-ngisini masuk Jadi isin. musiknya Bokir itu cenderung muring-muring kalau menurut saya. Oh, gitu. iya. Selalu protes. Selalu protes. Selalu gitu protes. loh. Kan menurut saya itu Komplain. tidak semuanya harus dengan negatif gitu. Eh, Iku lho kayak rungokno. Tidak semua harus dengan ringekno. Iya. negatif. yo. Nyampaikan sesuatu kritik itu kan bisa positif ya. Betul. Iya, betul. Kita bisa pakai bahasa sarkas atau pakai apa. Nggak apa-apa frontal, tapi kan Iya. ya banyak yang main gitu kan. Gitu. Tapi memang ya wong anjane ya apa ya? Wong bahasa kritik itu memang macam-macam ya. Mungkin Mas Bokir dengan bahasanya Ayo Kir, duduk sini Kir, sebelahku Kir. Ayo Ya, gini, ayo, gini. ayo. Rada gayang Kir. Ayo tak du gini, tak du. Ayo, Lu ayo, ayo, tak bisa gini. tuh, kita Ayo, gini-gini. ayo, ayo tak Mas. du gini. Jam berapa sekarang? Kan belum Ayo, jam tak 10 dulu. ini. Halo. Kudu sampai jam 10 Kudu, Kir. iya, Ayo tak du kudu. gini, tak du. Kok mari gini, kok ngerine kabeh siji-siji. 35 menit. Ayo Mas Kurang Bokir. 35 menit. Oh, masih 35 menit. Ayo. Ayo Ya sudah, Masih lah, masih- makasih masih teman-teman. lama Assalamualaikum waktunya. warahmatullahi Belum. Ya, Kok jadi ganti Yopi. ini langsung Wes, Mas Yopi ini tempat Wis teman tak ngengkel-ngengkelan Iya. lagi ayo. Ngobrol. Ngengkel-ngengkelan tak tonton. Ya. Ya maksud saya itu ngajak siapa Mbak Anggi atau teman-temannya itu biar nggak bosen saya. Yang mengunjungi warkop saya itu Bokir. Oh gitu. Ya. Bokir Holha. ya teman engkel-engkelan ya Mas Yopi. Karena Holha sebelah rumah kan. Mas Iya. Gale itu sebelah rumah. Itu. Ah. Oh ya kalau tahu rumahnya Mas Gale berarti ya sudah tahu rumah saya sebelah. Sebelahnya dengan rumahnya Mas Jadi Kali. jalan masuknya rumahnya Mas Gali itu rumahnya Yopi. Sebelahnya. Walaupun Sebelahnya. kadang-kadang satu-satuan ya Mas Yopi sama Mas Kali. Kadang-kadang. Biasanya Dipanggil toh gak gua noleh. satu-satuan masanya nih. Ayo wis takono wis, otot-ototono, engkel-engkelono age. Apa iki Mas Yopi temane ngengkeli? Aku kepengin Apa? delok. Ijazah palsu Jokowi. Jangan, kayak itu terlalu sensitif ya. Karena itu berhubungan dengan pribadi. Aduh. Kok langsung nembaknya langsung des gitu ya. Mas Yopi, gimana? Pendapat tentang Punakanca Mas Yopi? Karena aku sering curhat sama Sebelum sampean. ngobrol mengenai Punakanca ini, saya respect sama Mas Bokir ini karena dia selain namanya Bokir Dak ya orangnya Ya, Dak. Dak. Ya dia dulu adalah gitaris handal dari band Sigaret. Sigaret. Ya. Ya sekarang sudah Ya kan? Sekarang sudah buyar ya? Sebentar teman-teman, dan Buyar saya sekarang. menyukai duetnya dengan Mas Rito. Ya dia itu seperti duet John Lennon sama Paul McCartney. Iya, betul. Oh. Atau Keren. Mick Jagger sama Keith Richard. Atau ini siapa? ya, ya kan bagaikan Jokowi dan Prabowo ya kan. Ersaple Wis siapa? selesai tapi Ersaple? lanjut. Waduh lali Ersaple ya. ya, iya, kayak iku Ya lah. cuman sayang gitu karena sesuatu hal mereka berpisah. Iya. ya kan? Mungkin karena pekerjaan. Iya, mungkin Iya, Nggak cocok betul. kerja di air gitu. tapi Tapi saya di darat tapi di air ya. memimpikan Sing tak teni iki, sing tak teni iki, sing tak teni. tapi saya memimpikan duet itu akan hadir di Punakanca. Yes. Ya, semoga Amin, Amin. amin Semoga, ya. semoga. Itu duet Semoga. duet legend Semoga. teman-teman, duet Semoga. legend. Mohon doanya untuk Kalau teman-teman ya. ngomongin Punakanca ya saya senang sekali makanya saya sangat antusias gitu kan datang ke sini. Kemudian sebelumnya saya dengar-dengar dari Mas Bokir tentang Punakanca. Memang Turen sudah sepantasnya punya wadah seperti ini. Yes. Ya, cuman saya kemarin kasih masukan. Kadang kita kumpulan kayak gini itu kita terjebak dalam eksklusivitas. Jadi kita merasa kita harus berkumpul dengan sesama. Iya. Kenapa kita tidak berkumpul dengan yang tidak sesama? Yes. Maksudnya apa?
Ya, kita kadang-kadang- masukkan sebentar Mas Bokir, Iya, ada iya. waktunya ngomong. Biasakan Anda mendengar ya. Siap. Nanti saya kasih waktu untuk ngomong. Jadi kenapa? Kita di sini ini semua pencinta musik, bagus pencinta musik, tapi kalau kan wadahnya ini wadah industri kreatif ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada komunitas dari lain, misalkan dari komunitas UMKM apalah, apa pembuat makanan kecil, olahraga atau apa bisa gabung di sini, alangkah indahnya begitu. Itu semakin kita menjadi meluas, semakin ambience-nya atau semakin vibes-nya Punakanca itu semakin terdengar. Itu aja sih kalau saya. Gitu Mas Bokir. Ya, Mas Yopi. Ya, kalau untuk ajakan wis wah kayak proposal ke teman-teman sudah banyak. Ya alhamdulillah teman-teman itu sudah banyak yang gabung, banyak yang support seperti Mas Yopi ini setiap hari saya curhati ya, sampai oh ini bener ini curhat aja kayak lelah aku ngurus curhatanmu. Oke, mulai tutup politik, mulai tutup musik, mulai tutup Surip kuruwet dicurhat. akhirnya kira-kira agama padahal yo. Wis iku Wah, bahaya, ojo. Ya, nah, agama itu kan sensitif. Betul. Sensitif. Jadi itu ya. Ya terima kasih sekali ya Mas Yopi Kapitayan. Mas Yopi sudah mau support di Punakanca ini maksudnya hadir di sini terus menjadi narasumber terus Iya. jadi teman curhat Pak Dian. Iya. Kapan-kapan kita kesana lagi. Iya. ya. Termasuk kapan-kapan mungkin podcast ini akan diselenggarakan itu Di Warkop Pijar. jalan Pak Dian. Iya. Berarti ke Warkop Pijar, mungkin nanti ke rumahnya Mas Elo ya kan. Iya. Pada waktu Nah, kalau ke rumahnya Mas Elo kan kita udah rencanakan. Iya, udah kita ada planning rencanakan. ke situ. Kita udah planning ke sana ke rumahnya Mas Elo, tapi kita tunggu penggodokannya dulu. Jadi ini sedang digodok. Tentang ini tentang usulan dari Yopi tadi, kenapa sih kita nggak sekali-sekali ngumpul dengan yang tidak sama? Loh, sudah Iya. Mas Yopi sebenarnya Ya banyak. wes alhamdulillah berarti Iya, aku dah. mengiling no. Iya. Fotografer itu ada Praidim, ada Mas Leon ini. Mas Leon ini dari fotografer juga, dia juga musisi sekaligus. Videografer, fotografer Mas Leon ya. Video dan Videografer. foto. Mbak Anggi mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Nah, basicnya di videografi dan fotografi. Iya. Apa? Basicnya di kuliner kuliner juga, ya? iya, Kuliner. betul. Mantap. Berarti sekarang bedah lirik lagumu Gir. Waduh, jangan sih. Aku gak nggo catatan iki. Wow. Ayo terus, Mas, apa, terus, Mas terus Yopi? apa? Terus apa? Mumpung masih ada sedikit masalah waktu. apa ya Mas Yopi? Iya. Ya Bokir biasanya itu mesti kalau datang itu ya dia selalu bawa lirik untuk apa didiskusikan, Iya. musiknya seperti apa. Kalau Terus masukan dari saya itu karena dia genrenya kan blues. Musik blues itu segmented. ya. Kamu jangan membuat blues yang sama, maksud saya begitu. Karena sudah alirannya sudah segmented, kamu bikin sama dengan lain ya tetap. Maksud saya kamu harus sedikit Jadi melangkah keluar. membuat segmen di dalam segmen gitu ya kayaknya. Iya. Heeh. Jadi menurut saya kamu harus bikin terobosan. Misalkan pakem blues seperti itu, kamu harus bikin sesuatu yang unik. Nah makanya ya, Singki sudah karena sering mendengar blenger ya. Saya pernah kasih saran kontroversial ya. Kenapa kamu nyanyi blues yang liriknya adalah mengkritik pemerintah, backing vokalnya adalah penyanyi dangdut. Masuk itu idenya. Masuk. Ya mungkin kalau Bisa ada lah yang next nonton ya. podcast Iya. ini Pak Dian. ya. Iya. Misalnya Karena itu penyanyi dangdut. menawarkan sesuatu yang baru gitu loh. Jadi bisa Iya. nge-grab audiens dari blues sendiri, dari wong dangdut sendiri, dari pemuda-pemuda pecinta warung kopi dengerin koplo. Iya, iya. Iya, masuk Dari loh, itu masuk. jadi hal kayak gitu bisa bisa dicoba. gitu. Heeh. Beda dengan Mas Galih tadi. Nah, Iya. Mas Galih itu musiknya sudah sangat populer. Iya, betul, Levelnya itu betul. kalau sama-sama dia sudah viral itu levelnya sudah Ariel Peter Pan dia. Iya, Versi Wih. keren. Ya tepuk tangan Gitu loh. untuk Mas Tepuk Kale. tangan untuk kali. Mas Kale. Saya dengerin lagunya sampai berbes mili itu. Karena saya juga tahu kisahnya. Saya tadi Karena kebetulan tetangga juga ya. saya tadi hanya, bicara sampai anu, Mas hanya Yopi. berbatas tembok batas. Nah, iya, jadi tahu segalanya Jadi ya ya. saya tahu ya. Betul. Nah, gitu. Saya Jadi- tadi gitaran itu Tak kirain bingung berbes tisu. mili. Tak Bingung kirain tisu. berbes mili karena liriknya, tapi ternyata karena Tahu kisahnya langsung liriknya ya. itu. Iya. Iya, Jadi Di depan Galih- mata gitu loh. Jadi maksudnya. kalau stand up comedy ya, kalau stand up comedy itu kan berangkat dari keresahan ya. Iya. Kalau Galih itu seorang musisi memang
berawal dari keresahan dan keresahannya dia sendiri gitu loh. Makanya dia kalau bahagia itu malah bingung sebenarnya, dia nggak bisa ciptain lagu. Nah, Iya, soalnya iya. lagunya lagu-lagunya lebih sedih kebetulan. Makanya Gusti Allah itu kan adil ya. Iya, Jadi iya, tidak iya, apa-apa kita nikmati kesakitan kita, kesedihan betul. kita. Toh gitu. kesakitan itu akan berdampak Iya. sebuah karya. Sebuah karya. Ya kalau Didi Kempot itu kan ada juga the Godfather of Broken Heart itu. Oh ya. Loro ati tapi dijogeti. Oh iya, Mas Ah, kali betul, ini betul. Loro ati kita buat lagu yang indah. Iya. Yes, masuk Nah balik lagi akal, kalau masuk genrenya akal. Mas Kali tadi kan sudah populer, jadi dia itu sudah pasti dia memang apa pangsa pasarnya memang sudah luas. Sudah luas. Gitu loh. Nah beda dengan Mas Bokir itu kan sudah segmented dari Iya, awalnya. betul. Nah harus ada treatment khusus untuk gimana caranya dia harus, karena tujuannya kalau kita musisi sekarang, zaman sekarang itu kan viral. Iya. Iya. Apa patokannya Anda populer atau tidak itu viral? Viral. FYP lah, FYP. FYP Betul. atau lagu Anda di cover oleh komunitas musik horor. DJ-nya musik horor. Wah. Lah itu Iya, Anda itu tadi ukuran. berarti viral. Iya, Itu aduh, jadi aduh. ukuran memang. Itu iya. jadi ukuran. Iya, Iya, jadi iya. ukuran. Hari ini Suka memang tidak jadi suka ukuran. walaupun saya Ah. tidak suka. Iya, sama. Jadi memang iya, faktanya memang begitu. Kalau dulu makanya ada kaset atau lain, dulu kan seorang musisi saya ingat almarhum Basia itu dengan flanelanya dia berjuang untuk supaya meyakinkan produsen untuk bisa rilis kaset dulu. Dia berjuang ke Jakarta dia. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang Anda harus konsisten. Anda bikin karya, Anda konsisten bikin konten, Betul. tempatkan di platform-platform Anda supaya apa? Tujuannya big goal-nya atau tujuan besarnya adalah Anda viral. Sudah. Betul, iya, iya. Tapi seyogyanya, bukan sesolonya ya. Iya. Iya, iya. Seyogyanya semuanya itu berangkat dari kejujuran. Iya. Jangan iya. bikin gimmick ya. Ah. Jadi perhatian Mas Sepdian Bokir. Iya, iya. Dia Gimana? mengeluarkan ide yang dia bikin gimmick. Anda akan lelah untuk menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lain. Yes. Betul. Gitu. Berangkatlah dari kejujuran karena Betul, ketika betul. Anda sukses, kalau Anda jujur itu Anda adalah suksesnya alami gitu loh. Iya. Maintainnya pun enak. Gitu sih kira-kira. Iya. Siap. Oke. Terus gini Mas Yob, kan untuk musisi yang hari ini tuh rilis mereka pasti digital toh ya. Rilisnya digital. Kaset bisa. di Per kaset Spotify. itu di Malang itu 20.000 satu kaset. Itu gimana Mas Yob? Ada minimal atau gimana? Misalnya ke teman-teman Minimal 50 biji. 50 Di piece. teman saya itu ada Rekam Jaya. Bisa hubungi, ada namanya, kalau di sini kenal Mas Sama atau Mas Hilman, itu di Rekam Jaya. Itu tokonya di sebelahnya hotel apa itu Mitra 2 itu sekarang jadi hotel apa itu? Pokoknya gang apa itu? tembusannya ke Bakso Presiden itu loh. Nah di situ ada toko-toko musik, itu salah satunya para orang teman-teman dari Rekam Jaya di situ. Di situ bisa produksi kaset sekitar 28 sampai 30 ribu seingat saya. Satu kaset Per piece minimal Per piece. 50. minimal ada yang 50, ada yang 100 gitu. Ya mungkin teman-teman nanti bisa ngobrol-ngobrol via Mas Yopi dulu ya, ngopi di Nanti warkop saya Pijan, tanyakan atau lagi gimana? detailnya ke teman. Itu wajib sih ya, mampir ke Om sana, Yopi buat ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, iya. berkeluh kesah dan curhat ya. Bener, Mungkin bener. biar gak bosen soalnya denger curhatan dari Mas Bokir sama Mas Gali aja. Iya. Mungkin next kita bisa mampir buat curhat ya Om. Ambil sedikit Iya. kelan-kelan. Ambil sedikit yang boleh Nah, boleh. 1 bulan lagi mungkin Mas Yopi bisa dapat gelar ya, psikologi itu loh. Psikologi boleh Jadi SPSI ya. psikiater, nanti psikiater. ya. Duh, gelar psikiater. Psikiaternya ngomong turen, datangnya ke rumahnya Om Yopi, ke warkopnya. Sambil ngobrol, curhat, sambil denger rilisan musik analog kalian. Iya. Oh, beto suaranya badannya memang. Betul. Analognya lebih kroso, akustiknya Ah, ah. lebih kroso badan. Detailnya juga lebih keras. Ya kalau aku sih sempet menangi lah ya. Apa bahasa Apa? Indonesia menangi kok. Bahasa Indonesia menangi ngalami. tuwuk. Mengalami. Mengalami. tuwuk. Iya. Pernah Ketuwuan. sempat tuwuk ngalami karena saya juga dulu dari SD itu udah seneng seneng beli kaset. Iya, Tapi iya. dangdut lah biar. Oh iya. Dangdut. Tadi koleksiku Romai Rama itu Full. Ya, lengkap. Ida Laila. Iya, zaman Ida itu. Laila, terus Camelia Malik. Ica Tresnawati, Oh iya, Ica kayak Tresnawati. itu. Ya mungkin Anggi, kalau Anggi kan belum menangi ya. Enggak, Ya. Anggi gak menangi. Dengarkan Kalau vinil gitu. boleh tanya, kalau Anggi genrenya apa? Kalau saya sendiri ke pop kadang Oh, pop. juga Oh, ya oke. alternatif. Oh iya. Kebetulan ada band alternatif juga sama ini mana budaknya hilang. Oh itu di sana yang berkacamata. Mantap. Tuh.
Kalau Mas Arif masih Club Project. Iya, masih Club Project. itulah. Setia dengan Kla ya. Oke, kayaknya kita juga semakin mendekati ujung waktu, Nggi. Betul. Untuk Mas Yopi, terima kasih Terima kasih atas banyak, kedatangannya teman-teman. di Puna Kanca Project. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini ya.